meninggalkan sholat itu dosa yang lebih besar daripada zina. Lalu sebagian kita mereka sholat di 5 waktu, merasa udah jadi orang baik karena dia tidak berzina, dia tidak main judi, dia tidak minum. Walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembahyang apa gunanya? Walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembahyang apa gunanya? Dalam Islam, bagi seseorang yang menyanyiakan atau meninggalkan sholat, gak boleh ada jabatan, gak boleh dihormatin, gak sholat gak bisa. Sampai para ulama mengeluarkan sebuah hukum fikih bahwasanya seorang wanita termasuk udzur syar'i cerai sama suaminya kalau suaminya nggak sholat 5 waktu, masuk dalam udzur syar'i, dia nggak dilaknat. Kan perempuan kalau minta cerai tanpa udzur syar'i kan dilaknat sama Allah, gitu kan. Jadi masuk dalam udzur syar'inya adalah kalau tidak sholat. Harus diingatin, nggak boleh, ini nggak boleh memang masalah sholat. Makanya ibu-ibu itu ajarin anaknya sholat, ini sholat jangan main-main. Kata Nabi SAW, suruh mereka sholat di umur 7 tahun dan pukul di umur 10 tahun. Gak bisa main-main. Harus. Sholat nomor 1 bagi mereka. Dikatakan dalam riwayat yang lain, Kana ashabun Nabi SAW, Kana ashabu Muhammadin SAW, La yarawna syai'an minal amali tarku kufrun ghairus sholat, atau ghairus sholat. Ini disebutkan oleh Abu Hurairah anhu, sahabat Nabi yang mulia. Dahulu para sahabat Muhammad SAW tidak memandang sesuatu pun dari amal ibadah dalam Islam yang mana meninggalkannya adalah jelas kekufuran kecuali sholat. Nah, ini diriwayatkan oleh Hakim dalam Mustadrak dan juga diriwayatkan oleh Tirmidzi tanpa menyebutkan Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ibnu Hazm berkata, Ibnu Hazm ini seorang ulama dari Spanyol ya, zaman dulu ini, ulama Muslim. Setelah syirik mempersekutukan Allah, tidak ada dosa yang lebih besar daripada menunda sholat hingga habis waktunya. Meninggalkan sholat itu dosa yang lebih besar daripada zina. Lalu sebagian kita mereka yang sholat di 5 waktu, merasa udah jadi orang baik karena dia tidak berzina, dia tidak main judi, dia tidak minum khamar, tapi dia tidak sholat. Penghuni neraka ketika ditanya masalakakum fi saqar, apa yang menyebabkan kalian berada di neraka Saqar? Apa jawab mereka? Lam naku minal musallin. Kita bukan termasuk orang-orang yang mendirikan sholat. Sebagian orang, Masya Allah, sebelum masuk jam kerja sudah ada di tempat kerja. Tiap hari dia lakukan itu. Berapa dia digaji? Kenapa ketika panggilan Allah tidak peduli untuk datang ke rumah Allah? Rumahnya berdampingan dengan rumah Allah alaihi wasallam. Beliau mengatakan al-ahdu alladhi bainana wa bainahum as-salah faman tarakaha faqad kafar. Yang membedakan kita sama mereka tuh, sama orang kafir itu salat. Maka siapa meninggalkan salat, dia telah kafir. Pelajari yang sudah sholat, apakah sholat dia sudah benar atau belum? Jangan sampai kita capek lelah sholat, akhirnya tidak diterima. Karena ada orang yang sholat tapi dia riya. Namun, barang siapa yang meninggalkan sholat, maka berarti dia telah menghancurkan pondasi keyakinannya, pondasi keislamannya sendiri telah dihancurkan. Sehingga orang yang meninggalkan sholat 5 waktu, dia membuat kondisi akidahnya dalam keadaan rentan. Artinya dia menempatkan dirinya di dalam tempat-tempat yang bisa menyebabkan dia meninggal su'il khatimah, alias meninggal di luar Islam. Waliyadzubillah min dzalik, apabila dia tidak segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karenanya kedudukan sholat di dalam agama itu sama seperti kedudukan kepala di dalam tubuh manusia. Adakah tubuh yang bisa berjalan tanpa kepala? Apabila tubuh kita kehilangan tangan, kita masih bisa hidup. Tubuh kita kehilangan mata, kita masih bisa hidup. Tubuh kita kehilangan telinga, kita bisa hidup. Kehilangan kaki, kita bisa hidup. Kehilangan tangan dan kaki semuanya, kehilangan telinga, kehilangan lidah, kehilangan mata, kita masih bisa hidup.
Tapi manakala kita kehilangan kepala, kita tidak bisa hidup. Begitu juga sebagaimana tidak ada kehidupan tanpa kepala, begitu juga tidak ada Islam tanpa sholat, tidak ada agama tanpa sholat. Nah karenanya itu, seseorang itu kalau dia mau benar Islamnya, mau benar agamanya, maka laksanakanlah sholat 5 waktu dengan sebenar-benarnya. Termasuk kemungkaran yang paling dahsyat, yang paling berbahaya, dosa yang paling besar, kemungkaran yang paling mungkar, perbuatan haram yang paling keji dan paling kotor, ketika kaum muslimin meninggalkan sholat 5 waktu. Sebagian orang Islam meninggalkan salat 5 waktu, ini sungguh hal yang sangat keji sekali. Dan Rasulullah SAW menyebutkan ancaman yang besar tentang orang yang meninggalkan salat 5 waktu. Bahkan di antaranya itu ancaman yang menyatakan orang yang meninggalkan salat 5 waktu itu, mereka rentan, bahkan tidak sedikit yang bisa menjadi kafir atau murtad tatkala meninggalkan salat 5 waktu tersebut. Itu disebutkan bahwasanya meninggalkan salat 5 waktu, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, al-ahdu bainana wa bainahum as-shalah faman tarakaha faqad kafar. Perjanjian antara kami dengan mereka adalah salat 5 waktu. Barang siapa yang meninggalkan salat, maka dia telah kafir, berarti sudah putus perjanjian kami. Artinya harus melaksanakan salat 5 waktu, yang meninggalkannya maka telah kafir. Dalam hadis yang lain, man taraka sholata muta'ammidan faqad kafara jihara. Barang siapa yang meninggalkan salat fardu secara sengaja, maka dia telah kafir secara terang-terangan. Naudzubillah min dzalik. Dan perlu diingat bahwasanya meninggalkan salat itu dalam mazhab Syafi'i yang dianut oleh mayoritas muslimin di Asia Tenggara ini, bahwasanya dalam mazhab Syafi'i meninggalkan sholat itu ada 2 macam. Ada yang meninggalkan sholat karena berkeyakinan kalau sholat itu tidak wajib. Ada juga yang meninggalkan sholat, dia bilang saya tahu sholat wajib, cuma saya malas mengerjakannya. Sholat wajib, tapi saya malas mengerjakannya. Jadi ada 2 hal, meninggalkan sholat karena berkeyakinan sholat tidak wajib, ingkar akan kewajiban sholat, atau tarakaha juhudan, dia tinggalkan sholat karena ingkar akan kewajiban sholat. Ada yang meninggalkan sholat dikarenakan karena malas untuk mengerjakan sholat. Barang siapa yang meninggalkan sholat karena ingkar atau juhud atau berkeyakinan sholat itu tidak wajib, walaupun dia sholat tapi dia berkeyakinan bahwa sholat itu tidak wajib, maka dia telah murtad. Sebab hadza minal ma'lum, hadza ma'lum minad din bid-darurah. Sesuatu yang mau enggak mau harus diketahui oleh setiap orang. Kalau sholat 5 waktu itu hukumnya wajib. Kalau dia berkeyakinan sholat 5 waktu tidak wajib, maka dia telah keluar dari Islam, maka dia telah murtad. Sebab muslim manapun, bahkan orang non-muslim tahu kalau sholat 5 waktu itu hukumnya wajib. Barang siapa yang berkeyakinan sholat 5 waktu tidak wajib, maka dia telah keluar dari agama Islam.